Halo, saya akan membahas persamaan diferensial orde 1 dan orde 2 yang sederhana. Ya, pertama kita lihat aturan perkalian untuk turunan. Kalau kita punya U dan V itu fungsi dalam variabel X, ya turunan dari U dikali V adalah U aksen V ditambah UV aksen ya. Dengan U aksen dan V aksen itu menyatakan turunan U dan turunan V. Nah, dari sini, dari aturan perkalian ini, kita lihat bentuk ini ya. Jadi, kalau ada bentuk turunan dan fungsinya ada perkalian dan penjumlahan, maka itu adalah turunan dari perkalian fungsi. Nah, kita ingin melihat kebalikan dari bentuk itu. Sini kita sebut sebagai persamaan diferensial orde 1. Nah, kita lihat persamaan diferensial orde 1 yang sederhana ini disebut persamaan diferensial yang linier. Ini bentuknya mirip turunan hasil kali tadi. Ini ada Y aksen, di sini ada Y. Nah, tapi di sini pasangannya apa gitu? Ini mestinya turunan dari sesuatu, terus di sini ada fungsinya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini 1 dikali Y aksen, PX dikali Y gitu ya. Jadi ini akan jadi turunan hasil kali kalau di sini PX itu turunannya 1. Ya, turunannya 1 kan 0 gitu. Jadi suku ini nggak ada, jadi nggak rame gitu. Jadi kita bisa kalikan sesuatu dulu. Jadi persamaan pertama gimana? Kalau persamaan pertamanya kita kalikan sesuatu, kan tidak merubah nilai persamaan gitu. Ya, kita kalikan, katakanlah namanya mu X di 2 ruas. Nah, ini jadi menarik. Sekarang kita lihat, nah sekarang mu-nya seperti apa? Kita ingin mu X yang sifatnya apa? Mu X dikali PX adalah turunan dari mu. Ada nggak fungsi yang turunannya itu dia sendiri dikali sesuatu? Coba diingat. Apa? Sekan gitu kan bisa ya. Kalau ini sekan, turunannya kan sekan tangan gitu. Jadi kalau P-nya itu tangan, mudah saja kita bisa kalikan sekan, nanti ruas kirinya akan menjadi turunan dari sekan kali sesuatu. Tapi selain itu ada contoh yang lain yang lebih umum. Ya, sepertinya mirip fungsi eksponen ya. Eksponen pangkat sesuatu, turunannya dia sendiri dikali turunan dari pangkatnya kan. Oke, jadi kalau mu X-nya kita pilih ini tadi, akibatnya apa? Ya PX-nya harus sama dengan F aksen. Jadi F aksen, kalau kita tahu F aksennya ya F-nya nanti turunan ya. Yang penting Fx itu kalau diturunkan jadi Px. Ya, bisa juga kita tulis sebagai berikut ya. Seperti apa namanya? Integral tak tentu gitu. Oke, kita coba sekarang. Kita punya persamaan diferensialnya kayak gini. Kita kali dengan mu X tadi, E pangkat sesuatu. Jadinya kayak gini. Nah, ini tadi ya. Barang yang ada di sini
Kalau diturunkan jadi ini. Berarti ini bentuknya, kalau ini kita sebut sebagai U, tapi ini tadi sudah kita namakan mu. Jadi ini bentuknya adalah mu Y aksen ditambah mu aksen Y. Yaitu tidak lain turunan dari mu dikali Y. Tuh, ini mu-nya kan, ini mu aksen. Jadi ini turunan dari mu dikali Y sama dengan dia. Berarti si ini sendiri, integralnya yang ruas kanan, seperti ini. Kalau kita ingin Y-nya saja ya, ini kita pindahkan ke ruas sana, E pangkat minusnya gitu ya. Ya, kayak gini. Oke. Ini contoh secara umum dimana kalau Px-nya itu bilangan konstan saja. Tuh. Jadi katakanlah A gitu ya. Jadi mu-nya apa tadi? Mu-nya ya E pangkat integralnya AX kan. Tuh, E pangkat AX. Di sini A E pangkat AX. Bisa lihat A dikali E pangkat AX kan turunannya E pangkat AX. Jadi ini adalah turunan hasil perkalian. Bentuknya kayak gini kan. Ini mu Y aksen Y. Oke. Tentu ini juga dikali E pangkat AX yang ruas kanan. Jadi solusinya yang tadi ya. Ada beberapa langkah yang di skip tadi. Anda bisa lihat bagian sebelumnya tadi. Jadi Y-nya sama dengan E pangkat minus AX integral E pangkat AX dikali QX. Integralnya apa? Ya, tergantung QX-nya seperti apa. Oke, sekarang kita coba ke orde 2. Jadi turunan paling tingginya 2. Nah, lihat bentuk yang sederhana ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Saya mau membahas bentuk yang sederhana, yang homogen, ya ruas kanannya 0. Bentuknya seperti ini, B dan C-nya konstan, Y double aksen ditambah B aksen ditambah CY sama dengan 0. Oke, kita coba lihat di bentuk orde 1 gitu ya, yang tadi. Nah, ini kita coba, kita ingin memecah ruas kiri ini menjadi 2 tahap gitu. Jadi kalau kita misalkan V itu adalah Y aksen dikurang AY, maka V aksen dikurang beta V, ini alfa tadi ya, Y aksen dikurang alfa Y. Maka V aksen dikurang beta V itu, kalau V-nya itu yang tadi, berarti Y aksen dikurang AY aksen, dikurang beta dikali Y aksen dikurang AY. Oke, ini jadi Y double aksen, dikurang alfa plus beta Y aksen, ditambah alfa beta Y. Nah, pertanyaannya, ya bukan pertanyaan sih sebenarnya. Kalau kita lihat bentuk yang paling kanan ini, ya kan kayak gini ya. Bentuknya sama. Nah, kita bisa dong mencari alfa dan betanya supaya cocok sama ini. Ya, ada hubungannya? Ada. Gimana? Kalau alfa dikali beta sama dengan C, minus alfa tambah beta sama dengan B, ingat sesuatu, kalau dijumlah jadi yang sini, kalau dikali jadi ini minusnya, iya persamaan kuadrat. Kalau betanya ini, tadi minus alfa tambah beta, kemudian C-nya alfa kali beta, ya alfa betanya solusi persamaan kuadrat ini kan. Jadi dari persamaan bentuk atas ini, kalau kita lakukan tadi, kita bentuk persamaan kuadrat terkait persamaan yang di atas, kemudian kita cari akar-akarnya, maka akar-akarnya memenuhi hubungan V ini tadi. V
V-nya Y aksen dikurang alfa Y, kemudian V aksen dikurang beta V-nya sama dengan ruas kiri tadi. Nah, kalau ruas kirinya 0 gimana? Di sini kan, kita coba. V-nya tadi Y aksen dikurang alfa Y, kemudian V aksen dikurang beta V sama dengan ruas kiri persamaan diferensial tadi. Kalau persamaan diferensialnya ruas kanannya 0, ya ini akan sama dengan 0. Nah, ini kan yang terakhir ini persamaan diferensial orde 1 barusan. Ya, kita bisa hitung ya, V-nya E pangkat, nah di sini minus beta, ya jadi ini jadi beta X gitu ya. E pangkat beta X dikali integral dari E pangkat minus beta X dikali 0. Ini ruas kanannya 0. Integral dari 0, integral tak tentunya konstan. Konstan diturunkan 0 kan ya. Jadi katakanlah C1. Ini jadi C1 E pangkat beta X. Ini adalah V-nya. Yang kita ingin adalah mencari Y-nya. Y-nya apa? Y-nya memenuhi persamaan yang ini. V sama dengan Y aksen dikurang AY. Ya, kita dapat Y aksen dikurang AY sama dengan V. V-nya ini tadi. Pakai cara yang tadi, ini kan persamaan diferensial yang orde 1 yang sederhana tadi. Ini konstan, konstannya minus A. Jadi solusinya alfa E pangkat alfa X dikali integral E pangkat minus AX. Ini ruas kanannya ya, C1 E pangkat beta X dx. Nah, integral ini apa? Nah, ternyata ini tergantung betanya. Kalau alfa sama dengan beta, hasilnya ini jadi 1. Ini jadi C1. Integral dari C1 apa? C1X ditambah C2. Jadi seperti ini. Ini kalau alfanya sama dengan beta. Gimana kalau alfanya tidak sama dengan beta? Maka masih tersisa bentuk eksponennya. Ini bentuknya nanti C1 E pangkat beta min alfa X. Integralnya apa? Ya, ingat lagi ya. Jadi bentuknya apa? C1 dibagi koefisien pangkatnya E pangkat ini tetap ditambah C2 ya. Ini dari integral tidak tentu ya. Beta dikurang alfa akan jadi suatu konstan kalau A-nya tidak sama, alfanya tidak sama dengan B. Jadi ini bisa kita pandang sebagai konstanta juga kan ya. Jadi apa yang kita dapat? Kita kalikan dengan E pangkat alfa X dari kiri tadi. Nah, kita dapat seperti ini. Kalau alfanya sama dengan B, solusinya seperti ini. C1X dikali E pangkat alfa X ditambah C2 E pangkat alfa X. Kalau alfanya tidak sama dengan beta, maka hasilnya C1 dibagi beta min alfa E pangkat beta X ditambah C2 E pangkat alfa X. Jadi alfa dan beta dua-duanya muncul di sini ya. Ini sembarang ya, kalau Anda mau konstanta yang lain ya, misalnya ini D1, ini D2, itu untuk melihatnya lebih sederhana. Oke, sekian. Jadi kalau Anda penasaran kenapa muncul X saat akarnya kembar ya, salah satunya bisa dicek dari sini. Oke, terima kasih.